Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan membahas tentang cara pembuatan standar operasional prosedur. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya, Azah Dwi Wardiani dengan NIM 1814030036. Saya sendiri Lucy Susanti NIM 1814030016, dan rekan saya selanjutnya Ari Hidayat dengan NIM 1814030006, dan rekan saya yang terakhir Sildayanti dengan NIM 1814030027. Di sini kami akan memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan standar operasional. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Azah Dwi Wardiani, NIM 1814030036. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, yang mana kami membahas tentang pembuatan standar operasional prosedur. Yang mana di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih standar operasional prosedur tersebut. Menurut Dikto 2010 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kinerja suatu instansi yang berdasarkan pada indikator-indikator administratif, indikator-indikator teknis, dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kinerja dalam organisasi yang bersangkutan tersebut. Selain itu, standar operasional bertujuan untuk menciptakan komitmen yang dikerjakan oleh setiap unit kerja. Standar operasional prosedur dapat digunakan pada semua unit kerja, baik pada unit kerja pemerintahan maupun pada unit kerja yang berupa lembaga pendidikan. Selain itu, standar operasional juga dapat digunakan untuk menilai mutu kinerja suatu organisasi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu fungsi SOP bagi lembaga pendidikan. Nah, fungsi SOP bagi lembaga pendidikan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu sebagai bagian dari dokumen sistem penjaminan mutu internal atau bisa disebut dengan SPMI. Nah, dokumen SPMI terdiri dari kebijakan SPMI, manual PPLPP, standar SPMI, SOP, dan formulir SPMI. Nah, yang kedua yaitu sebagai acuan dosen, guru, tendik dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Yang ketiga yaitu memperlancar tugas dosen, guru, pegawai, tim atau unit kerja lainnya. Fungsi yang keempat yaitu sebagai landasan hukum bila terjadi penyimpangan atau perselisihan. Yang kelima yaitu memahami dengan jelas hambatan-hambatan pekerjaan dan mudah dilacak. Yang keenam yaitu TOL untuk mengarahkan dosen, guru, petugas untuk sama-sama disiplin dalam menaati standar dan ketentuan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan disusunnya SOP atau standar operasional prosedur. Terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu agar segenap dosen, guru, tendik, petugas menjaga konsistensi dan tingkat kinerja atau tim dalam organisasi pada posisi kinerja terbaik. Yang kedua yaitu agar jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam suatu organisasi untuk menghindari situasi pekerjaan yang tumpang tindih atau ambigu. Yang ketiga yaitu memperjelas alur tahapan tugas, memperjelas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing petugas pegawai yang terkait. Yang keempat yaitu melindungi organisasi, unit kerja, dosen, guru, tendik atau petugas dari resiko mempraktek atau kesalahan
Yang selanjutnya yaitu 5. Mencegah atau menghindari risiko kegagalan atau kesalahan dari suatu penyusunan SOP. Baiklah, selanjutnya tujuan disusunnya SOP. Yang pertama, agar pengajar dan seluruh staf sekolah menjaga konsistensi kinerja yang baik. Yang kedua, agar fungsi dan peran serta dalam berbuat jelas. Yang ketiga, menghindari situasi pekerjaan yang tumpang tindih. Yang keempat, memperjelas alur tahapan tugas. Yang kelima, melindungi organisasi atau lembaga sekolah dari kesalahan administrasi dan hal-hal lainnya. Yang keenam, itu mencegah atau menghindari risiko kesalahan dan kegagalan. Yang keempat, itu manfaat standar operasional prosedur safety. Yang pertama itu sebagai standarisasi cara melibatkan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, itu membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam melaksanakan proses sehari-hari. Yang kelima, itu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Yang kesepuluh, memberikan informasi bagi upaya meningkatkan kompetensi pegawai. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-12, sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Yang ke-13, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Ke-14, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dan yang ke-15 yaitu membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Baiklah, selanjutnya tujuan disusunnya SOP. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, yang mana di sini saya akan membahas tentang cara-cara pembuatan standar operasional prosedur. Nah, dalam penyusunan SOP harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, mudah dipahami dan jelas. Artinya, prosedur-prosedur SOP yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai. Yang kedua, selaras. Artinya, prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. Yang ketiga, efisien dan efektif. Artinya, prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, terukur. Artinya, output yang dihasilkan dalam prosedur-prosedur yang distandarkan membuat standar mutu atau kualitas baku tertentu yang diukur melalui pencapaian keberhasilan. Yang kelima, dinamis. Maksudnya, prosedur-prosedur SOP yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi. Yang keenam, patuh hukum. Artinya, prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang selanjutnya, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Artinya, prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Yang selanjutnya, kepastian hukum. Artinya, prosedur-prosedur SOP yang distandarkan harus diterapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.
Cara pembuatan SOP. Yang pertama, membuat susunan kerja. Mintalah pada seluruh manajer atau kepala bagian dalam sebuah lembaga agar berbicara dengan bawahannya untuk menentukan hal-hal apa yang harus dibahas dalam SOP. Yang kedua, merencanakan alur proses. Dengan cara menentukan format, menyetujui format dan membuat template, menetapkan alur proses, menentukan bagaimana SOP tersebut akan diakses. Yang ketiga, lakukan wawancara. Melakukan wawancara terhadap karyawan untuk memenuhi apa saja aktivitas harian mereka dalam pekerjaan dan bagaimana mereka bekerja. Yang keempat, tulis, bahas, dan sosialisasikan. Setelah melakukan wawancara dan memeriksa dokumen tata laksana kerja, maka perusahaan mulai bisa menulis SOP, membahas kembali dengan pihak-pihak terkait dan melihat apakah masih ada kesenjangan peraturan antara pihak pegawai dan perusahaan. Apabila sudah ada kesepakatan, maka sudah bisa mulai disosialisasikan. Yang kelima, pelatihan. Setelah disepakati dan disosialisasi, maka perlu diadakan pelatihan agar SOP bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam, evaluasi. Setidaknya dalam setahun sekali, pihak lembaga harus mengadakan evaluasi terhadap relevansi berjalannya SOP. Apakah ada hal yang harus ditambah atau dikurangi? Setelah tersusun, maka harus dipatuhi beberapa prinsip dalam melaksanakan SOP. Yang pertama yaitunya komitmen. Komitmen artinya SOP yang dikembangkan harus dilaksanakan dengan komitmen yang penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkat yang paling tinggi ke yang terendah. Yang kedua, konsisten. Artinya SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi. Yang ketiga, mengikat. Artinya SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Artinya, pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Yang kelima, seluruh unsur memiliki peran penting. Artinya, seluruh pegawai melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir, terdokumentasi dengan baik. Artinya, semua prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Nah, baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.